Sahabatku semuanya, sebelum menonton video ini tolong bantu subscribe, like, komen, dan juga share agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini saya akan mengikuti teman saya. Nah, jadi beliau ini adalah seorang pedagang. Jadi perjalanan ini dalam rangka mengantar barang. Nah, untuk mengisi pedagang-pedagang di kampung-kampung di pelosok Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Jadi hari ini sebetulnya keberangkatan kami malam tadi dari kota Pruk Cahu, tapi karena malam saya tidak bisa membuat videonya, jadi perjalanan ini kami pulang. Jadi ini perjalanan pulangnya. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Siapa tahu di perjalanan nanti kita akan menemukan hal-hal yang bisa membuat kita perjalanan ini kami pulang dari Dusun Tronoy yang berada di wilayah Desa Jojang Parit, Kecamatan Seribu Riam. Ini kami sudah di perjalanan. Sayang sekali tadi waktu di Desa Tronoy saya tidak sempat merekamnya karena handphone saya baterainya drop. Jadi ini saya hanya mengambil video rekaman di perjalanan saja, kawan-kawan. Ini jalannya lumayan bagus karena tadi ada panas sekitar 2 jam. Ya kawan-kawan, sekarang saya bersama dengan satu orang kawan saya ini sedang melintasi jalan yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Murung Raya dengan beberapa desa yang berada di pelosok daerah Kabupaten Murung Raya. Dan jalan ini tidak dibangun oleh pemerintah, tetapi jalan ini adalah milik perusahaan-perusahaan kayu yang ada di daerah ini, dibuat untuk keperluan mengangkut kayu hasil hutan di daerah ini. Keberadaan perusahaan-perusahaan kayu yang ada di daerah ini tentunya memiliki dua sisi yang perlu diketahui. Satu sisi, keberadaan perusahaan-perusahaan ini untuk mengambil hasil hutan berupa kayu yang ada di daerah ini, tentunya kayu yang sudah memenuhi syarat dan ukuran. Sementara di sisi yang lain, keberadaan perusahaan-perusahaan kayu ini dengan dibuatnya jalan ini tentunya sangat membantu sekali bagi warga masyarakat yang berada di pelosok-pelosok daerah terpencil. Mereka juga diizinkan untuk melewati akses jalan ini guna keperluan untuk pergi ke ibu kota kabupaten dan juga ibu kota kecamatan guna keperluan mencari kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Karena sebelum adanya akses jalan ini, masyarakat sangat kesulitan hanya menggunakan
jalur sungai itu biayanya sangat tinggi dan juga memakan waktu yang cukup lama. Nah, kawan-kawan, jalur yang digunakan pada jalan perusahaan kayu ini berbeda sekali dengan jalur yang sering kita gunakan di jalan yang dibangun oleh pemerintah, yang hanya menggunakan jalur kiri. Kalau jalan perusahaan kayu ini jalurnya ada yang kiri kanan atau yang umumnya disebut jalur panjang pendek. Jadi pada saat kita turun dari ujung jalan menuju Lokpon atau camp yang berada di pinggir sungai tempat penumpukan kayu, itu kita mengambil jalur pendek namanya. Di jalur pendek ini pada tikungan kita mengambil jalur dalam. Saat kita naik dari Lokpon yang berada di pinggir sungai ke ujung jalan, ke camp yang berada di ujung jalan, itu menggunakan jalur panjang. Jadi pada saat di tikungan kita mengambil jalur luar. Perlu diketahui mengapa dibuat jalurnya seperti itu, karena kalau saat kita naik kita akan berpapasan dengan logging atau kendaraan pengangkut kayu yang sangat panjang. Jadi kendaraannya itu panjang sekali. Jadi kalau kita mengambil jalur dalam, tentunya nanti kita akan terkena buntut daripada kendaraan itu. Makanya kita diperintahkan untuk mengambil jalur panjang atau jalur luar. Nah, sebaliknya kalau kita turun, hukumnya sama seperti kendaraan pengangkut kayu. Jadi kendaraan yang berpapasan dengan kita nanti dia akan mengambil jalur luar atau jalur panjang pada tikungan. Jadi kita wajib untuk mengambil jalur pendek atau jalur dalam. Nah, jadi seperti itu penjelasannya kawan-kawan, tentang jalur panjang pendek atau kiri kanan yang digunakan pada jalan pada perusahaan kayu atau perusahaan HPH. Dan satu hal lagi kawan-kawan, jika saat kita menuruni gunung atau bukit, saat itu kita berpapasan dengan kendaraan yang lain, kita harus berhenti. Nah, jadi begitu juga sebaliknya, nanti kalau kita saat naik gunung kita berpapasan dengan kendaraan yang lain, dia akan berhenti dulu di pinggir untuk memberi kesempatan pada kita untuk lewat.
petunjuk